Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum Sobat Westenos. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Alhamdulillah kita dapat servisan HP Oppo A5s dan di sini HP-nya dalam kondisi mati diberikan kepada saya dan kemudian saya hidupkan dan ternyata dia mentok logo guys, Oppo dan Oppo. Dan ternyata setelah kita cas dia apakah bisa hidup? Padahal cuma di tombol power aja dia nggak hidup. Dia hanya mentok di logo Oppo. Dan setelah kita hubungkan kepada pengecas dengan smart USB, akankah dia masuk ke menu? Dan ternyata dia bisa hidup guys, tapi dalam catatan dengan cas. Jadi ini berarti keadaan baterainya sedang tidak baik-baik saja ya, karena harus dicas dulu baru dia mau hidup. Dan kata pelanggannya, HP-nya ini bisa hidup, tapi pas digunakan tuh kadang tiba-tiba mati sendiri. Kenapa tuh bang? Oke, setelah kita periksa dan kita amati, sepertinya ini ada di permasalahan di fuse atau di komponen baterainya. Biasanya kalau HP bermasalah seperti itu, bisa kita miss call nomor terserah, itu bakal mati sendiri. Dan di sini ini kenapa nggak mati, karena ini sambil dicas ya. Biasanya kalau HP fuse atau baterainya nggak baik itu pas dicas terus dipanggil atau kita main bakal mati sendiri. Dan ini kumat lagi deh, malah ke Oppo lagi guys. Oke, langsung kita atasin, kita bongkar ya, kita bongkar satu persatu. Baik, kita bongkar. Oke, langkah pertama yaitu kita buka dulu SIM tray ya. SIM tray-nya kita cabut, kita keluarkan tempat SIM-nya. Setelah kita keluarkan, baru kita buka backdoor belakang. Setelah itu kita buka backdoor belakang ya. Backdoor belakang ini itu dengan cara cari celahnya di pinggirnya dan dibantu dengan glue remover dan juga penyongkel baterai, dan juga ini menggunakan mika. Jadi kita cari celahnya. Ini saya pakai pinset juga, cari caranya supaya dia dapat, karena ini kemungkinan belum pernah dibongkar jadi sulit bukanya, karena bahan pabrik itu biasanya lemnya cukup kuat ya. Jadi kita cari hingga dia ada celah, dan biasanya saya pilih di bagian pinggir ya, pinggir bagian bawah, mau kanan ataupun kiri bisa dicoba ya. Dan ini apakah berhasil? Dan ini cukup lama ya, jadi ini videonya saya cepatkan karena kalau lama nanti sobat bosan. Jadi setelah itu kita baluri dengan cairan glue remover, karena ini membantu untuk membuka lemnya ya, karena lemnya cukup kuat. Jadi kita beri glue remover untuk membuka lemnya. Karena di sini saya tidak menggunakan blower ya, menggunakan glue remover saja. Kita seset pinggirannya hingga terbuka. Namun ketika ngebuka ini, sobat-sobat harus hati-hati karena ada flexible fingerprint. Dan dimana flexible fingerprint ini cukup berfungsi untuk fingernya ya. Jadi sobat-sobat kalau membuka cukup hati-hati, jangan terlalu barbar. Terlalu barbar sama dengan nombok. Oke, dan kita buka pinggirannya, ini cukup masih kuat lemnya. Kita buka hati-hati ya. Dan nanti setelah terbuka, nah ini akhirnya terbuka. Dan setelah itu kita buka konektor fingerprint, kita pisahin dan kita buka semua bautnya ya, baik yang atas dan di bawah kita buka semua. Karena untuk membuka bezel tengahnya ini kita harus buka buka bautnya satu persatu. Dan di sini HP-nya masih posisi kayak tadi ya, mentok di logo Oppo. Dan di sini kita coba buka dan kita bersihin. Jadi di sini saya melihat ada bekas korosi ya. Biasanya itu korosi itu karena air mungkin masuk ke dalam, berapa tetes nggak tahu, dan dia menjadi kerak dan dia mengganggu handphone ya. Bisa juga ini mengganjal bagian tombol, jadi tombolnya jadi keras. Jadi kita bersihkan
dan kita bersihkan hingga sebersih-bersihnya. Kemudian kita akan membersihkan sampai ini pinggirannya ada debu, kita sikat, ada kotoran kita bersihkan. Bisa juga dengan di sini saya menggunakan kontak cleaner merek Relief ya, dan di sini fungsinya cukup banyak, menghilangkan korosi. Misalnya HP mau kena air, bisa menggunakan kontak cleaner juga. Oke, di sini saya coba periksa ya baterainya. Di sini menggunakan skala DC volt, jadi kita ukur apakah ada arus tegangannya. Dan di sini kita cek, cuman ini agak nggak stabil ya, atau ada nih 3 atau 4 ampere gitu ya. Seharusnya 3 atau 4 ampere itu untuk menghidupkan HP sudah bisa ya. Dan di sini saya menggunakan Sensen, ini adalah alat pengejut baterai, dan di sini dicolokkan dia bakal warna merah, dan itu artinya power. Dan kita colok ke USB, dia bakalan berubah menjadi biru, dan biru artinya mengecas. Namun misalnya tidak ada warna biru ketika dicas atau ada kedip, itu berarti baterainya bermasalah. Seperti itu cara trackingnya ya. Jadi di sini saya coba, ternyata dia berkedip ya, merah dan biru. Seharusnya kalau normal itu hanya warna biru saja, dan itu artinya charging. Dan di sini karena itu bermasalah, jadi bakalan kita diskusikan kepada pelanggan. Ini mau diakali atau dijamper bisa, dan bisa juga diganti baterai ya. Lebih aman 100% diganti ya, jadi nggak nanggung risiko. Misal dijamper bisa aja, cuman ini kalau baterai dicas dengan pengejut baterai tadi, itu ada kedipan merah dan biru, bisa dijamper. Dan bisa juga misalnya dia elemen atau bagian dalam baterainya sudah lemah atau sudah tidak kuat lagi, bisa jadi kumat lagi. Jadi untuk amannya saya rekomendasikan untuk mengganti baterai, dan setelah didiskusikan kepada pelanggan dan pelanggannya setuju, diganti aja bang, jadi kita gantikan baterainya. Oke, kita coba bersihkan dan kita tes. Dan untuk tes tombol, di sini tombolnya cukup keras. Nanti kita bakalan belikan tombolnya, kita bonuskan saja kepada pelanggannya. Jadi pelanggannya ini cukup sering belanja di toko kami, jadi kita kasih bonus saja tombolnya. Jadi pelanggannya minta ganti baterainya. Di sini saya menggunakan baterai merek Raicor ya, dan yang Raicor ini cukup baik, dan dia ada memberikan garansi. Jadi saya mau ngambil karena ada garansinya ya. Oke, kita lepas ini bagian tombolnya ya. Dan di sini juga ada kerak-kerak, jadi kita semprot dengan kontak cleaner. Untuk sementara kita bersihkan dulu ya, karena di bagian tengahnya ini cukup banyak korosi, dan ini nanti bakalan mengganggu dan tidak presisi jadinya. Oke, kita bersihkan, baik kita bersihkan dengan pinset dan juga sikat, karena kalau nggak bersih itu kurang enak ya. Baik sobat, dan ini kita terus bersihkan bagian sisi sebelahnya juga. Untuk bagian tombol volume juga kita bersihkan, dan ini memang lumayan banyak, mungkin bekas kena air ya, jadi korosi, orang yang nggak tahu di bagian dalam. Jadi tombolnya ada yang keras karena terhalang korosian itu. Kita bersihkan alon-alon asal kelakon, yang penting bersih, jadi enak pas masangnya, nggak bolak-balik kerjanya. Kita bersihkan lagi sampai bersih. Baik sobat, ini kita akan masang tombol ya, tombol power dalam itu yang aslinya kita buka karena sudah keras, dan itu kadang mau kadang enggak, jadi kurang maksimal kinerjanya. Saya ganti, kita belikan aja, kita bonuskan untuk pelanggan karena pelanggannya ini cukup baik dan juga dia sering belanja ya di sini. Baiklah, kita langsung gantikan saja. Dan di sini ternyata ada lubang di tombolnya ini yang dihubungkan ke tulangan tengahnya, itu kurang lebar lubangnya, jadi kita lebarkan dengan cara
melebarin dengan pisau kecil ya. Ini saya pisau kecil ini bisa digunakan. Nanti kita paskan, presisikan supaya kokoh, supaya nanti pas ditekan nggak lari-lari. Oke teman-teman, kalau ingin bertanya-tanya bisa di kolom komentar ya, berkaitan dengan baterai, dengan HP, dengan servis HP. Insya Allah bisa saya bantu, akan saya jawab ya semampu saya, karena saya pun masih belajar, belum suhu, belum pintar, masih banyak yang harus dipelajari ya. Untuk sobat-sobat, di sini saya menggunakan baterai merek Raicor. Jadi Raicor ini lumayan bagus karena dia memberi jaminan atau garansi. Jadi hebatnya Raicor ini, nanti di plastiknya itu ada barcode-nya itu bisa kita scan, nanti bakalan muncul itu. Misalnya kita pasang hari ini, itu mulai terhitung 1. Jadi pertama pakai itu kita scan barcode-nya, bakalan muncul nanti. Cuman di video ini nggak sempat videokan ya untuk barcode-nya. Oke, dan kita samakan nih, BLP 673 sama dengan yang asli. Kita gantikan, dan ini ada lem belakangnya. Lem belakangnya itu kita tampilkan ya. Oke, kita coba paskan ke mesin dan kita tes di multitester. Dan ini dia, ada dayanya ya, 3,86. Dan kita tes dengan pengejut baterai, dan bedanya itu ya, kalau dia baterai baik-baik saja, dia kalau mengecas hanya warna biru. Kok warna merah itu hanya power itu ketika dicolok saja, tapi ketika dicas dia berubah jadi biru ya, menggunakan pengejut baterai merek Sansan itu. Bisa beberapa tipe baterai HP bisa tuh. Oke. Setelah itu kita buka, ini ada perekat. Jadi perekat ini dipasangkan ke bagian belakang baterai, dan kemudian kita rekatkan ke bagian belakang HP. Oke teman-teman, kurang lebih seperti ini caranya. Dan untuk teman-teman yang ingin bertanya, Bang, merek baterai apa aja sih yang rekomendasi? Jadi untuk baterai sekarang yang dijual di spare part HP rata-rata sudah bagus. Cuman kalau teman-teman mau beli baterai, tengok harganya juga. Kalau harganya di bawah 100 itu ya tidak terjamin ya, minimal di atas 100.000 lah untuk baterai. Baterai kan untuk ketahanan saat kita beraktivitas menggunakan HP. Jadi untuk merek HP yang rekomendasi menurut saya ya, yang sudah pernah saya pasang dan pelanggannya nggak ada komplain. Jadi ada di beberapa merek. Di sini saya menggunakan Raicor. Ini cukup bagus, dan ada juga Brothers Part, ada juga Zevan, ada juga Live Feature, ada Welcome, ada Raki Panda. Kurang lebih seperti itu. Untuk merek-merek lain mungkin ada yang lebih bagus lagi, bisa sobat komen ya di komentar. Saya belum ketemu merek lain di toko spare part dekat tempat saya yang tersedia merek-merek yang tadi. Oke, setelah dipasang, kita pasang bautnya satu persatu hingga terpasang semua ya. Oke sobat, jangan lupa like, subscribe ya. Semoga video ini bermanfaat dan menghibur. Dan setelah ini kita coba hidupkan. Semoga ini lancar jaya. Alhamdulillah lancar jaya. Ini sudah normal semua, dicas pun bisa, dan kita tinggal pasang backdoor belakangnya. Terima kasih untuk sobat, tetap semangat, jangan lupa sedekah, berdoa, dan tetap semangat. Alhamdulillah HP-nya lancar jaya, mantap jiwa tanpa kendala. Semoga sobat-sobat sehat selalu ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.